guys, kembali lagi bersama Livasi dan so guys, hari ini Liva udah ada di Ibu Gria Herbal Store and Cafe. Jadi ceritanya hari ini Liva bakal mengamati satu-satu khasiat dari produk dari jamu ibu. Jadi Liva bakal mengajak Bapak Ferry untuk menjelaskan khasiat dari jamu ibu itu sendiri. Dan ya mungkin bakal cerita sedikit tentang sejarah bagaimana terciptanya dan adanya si jamu ibu guys. Yang ada di depan kalian ini, karena kita ada di store dan kafenya jamu ibu, jadi ini jamu. Kalian nggak tahu kan kalau ini jamu. Ini enak banget rasanya, sumpah aku nggak tahu ya. Ini beneran, aku nggak bohong, ini enak. Padahal ini itu jamu. Kalau misalkan kalian disuruh minum jamu pasti ogah-ogahan, karena hari ini Liva minum jamu yang katanya gak enak, tapi kenyataannya enak dan tampilannya bener-bener kita kayak di cafe gitu loh guys. Ada cherry-nya, warnanya juga lucu, bagus banget lah pokoknya, dan rasanya itu juga enak banget. Ini aku nggak peres, nggak bohong, beneran. Cus, langsung aja tungguin Liva untuk ngobrol sama Pak Ferry membahas tentang bagaimana sejarah berdirinya si jamu ini. Oke? Jamu gendong gitu, dan sebagainya. Akhirnya jadi industri sampai sekarang. Tuh, makanya kenapa jamu itu lebih banyak berkembang, atau perusahaan-perusahaan jamu cikal bakalnya itu banyak yang di Jawa Tengah. Karena keraton banyak di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur kan mungkin yang paling gede ya Mojopahit lah ya. Itu asal jamu. Jadi kalau bukan herbal, jadi banyak juga jamu-jamu yang di pasaran ini jamu yang dicampur bahan kimia obat. Nah itu sebenarnya bukan jamu dan itu dilarang oleh Badan POM. Jadi kalau dia minum misalkan jamu pegelino ya, dikasihkan bahan kimia obat kan, supaya apa? Supaya efeknya cespleng. Nah itu sebetulnya yang menyembuhkan bukan jamunya tapi bahan kimia obatnya, dan itu sangat dilarang. Ya, karena bahan kimia farmasi sama herbal ini agak beda. Kalau herbal itu lebih banyak ke preventif dan maintenance. Ya, kalau yang kimia farmasi ini lebih banyak ke kuratif. Makanya kenapa kimia farmasi tidak bisa diminum sembarangan. Harus ada resep dokter dan sebagainya. Kecuali vitaminnya. Dan tidak nggak bisa dikonsumsi secara terus-menerus. Iya. Kalau untuk jamu berarti bisa ya Pak ya? Relatif lebih aman karena dia herbal. Yang penting dikonsumsi sesuai indikasinya, ya, dan dikonsumsi sesuai dengan dosisnya yang dianjurkan. Jadi misalkan kita
posisi darah rendah. Tapi kita minum, misalkan kalau punya jamu ibu ini hiperten. Hiperten itu kan untuk tensi. Iya, tensi yang tinggi. Nah, dia posisi darah rendah, dia minum itu, nggak sesuai Iya, indikasi makin kan. drop. Ya, pasti drop, bisa pingsan. Jadi itu bedanya jamu dan kimia farmasi. Jadi kalau kimia farmasi itu cespleng, kalau jamu nggak cespleng. Ya lebih ke maintenance sama preventif. Itu jamu. Nah, kayak punya kita yang sekarang di masa pandemi ini yang banyak lakukan, yang banyak dicari orang itu untuk imunitas atau daya tahan tubuh. Contohnya apa? Sebenarnya yang paling bagus adalah untuk contoh ya, ini adalah temulawak. Karena temulawak itu yang pertama kali disebut oleh salah satu profesor dari salah satu universitas waktu itu, akhirnya viral kan. Itu temulawak. Kenapa beliau menyebut temulawak? Karena temulawak Indonesia itu adalah temulawak yang terbaik di dunia. Di dunia. Dan itu yang ngomong itu adalah profesor dari China, bukan profesor dari kita. Jadi diakui oleh dunia. Dan temulawak itu sudah dibuat macam-macam ya. Jadi fungsi temulawak itu bisa untuk hepatoprotektor dan imunomodulator. Hepatoprotektor itu apa? Pelindung hati. Kalau imunomodulator itu untuk daya tahan tubuh. Makanya begitu profesor itu nyebut itu viral kan, sampai bahan mentahnya aja di pasar dicari jadi 100.000. Iya. Kalian dulu dikasih aja nggak mau, Iya, benar. kasih temulawak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi banyak ibu-ibu juga mulai menanam tanaman obat khususnya temulawak. Nah, salah satu contoh yang menarik adalah ini kurmino. Nah, ini yang lagi dicari banyak masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan liver ya. Nah, kita punya dua macam, satu yang kurmino biasa, satu yang kurmino plus neo. Ini yang paling baru. Nah, kalau kurmino yang biasa itu hanya mengandung ekstrak temulawak saja. Nah, kalau yang ini lebih lengkap karena dia punya ekstrak temulawak, ekstrak sambiloto, sama ekstrak menira. Nah, ketiga bahan baku itu komposisinya bersinergi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, berarti ini pure tidak ada pure, bahan Pak. kimia sama sekali, Pak. Tidak. Pak, ini Kapsulnya saya pun transparan. Jadi kapsulnya itu kita buat dari gelatin tulangnya sapi. Ya, saya tahu kalau itu bisa dikonsumsi kan, Pak? Tidak, maksudnya enggak bahan kimia. Nah, Pak, ini saya sedikit keluar dari jalur pertanyaan. Saya tanya dikit boleh ya, Pak? Boleh. Untuk si jamu ibu yang drink ini kan? Yang ini ibu natural drinks. Oh ya, ini ya sama kan, Pak? Ini yang banyak dicari juga tiga. Ini kan dalam bentuk serbuk. Dikasih air, dilarutkan, dia bisa larut. Kok bisa gitu loh, Pak? Pertanyaan saya. Kita bukan dari, misalnya gini ya, temulawak yang ini. Kita bukan dari umbi temulawak yang dikeringkan lalu ditumbuk, dicampur gula, enggak seperti itu. Pikir saya kayak gitu. Enggak, kalau seperti itu pasti ada endapan. Iya, benar. Ya kan? Nah, ini adalah ekstrak, jadi yang kita ambil cuma sarinya aja. Jadi lalu, sehingga bisa ekstraknya ekstrak cair, lalu diikat sama gula, ya, lalu dikeringkan. Jadi modelnya kayak karamel gitu. Iya. Terus sampai kering, jadi modelnya jadi kayak granul, jadi seperti gula. Makanya kenapa harus diikat sama gula asli? Kalau bukan gula asli dia nggak bakal bisa. Kalau bukan gula asli biasanya beratnya ringan. Kalau kita satu saset itu kan 25 gram. Karena itu dosisnya satu saset dicampur dengan 200 mg air, manisnya pas. Kalau yang beratnya cuman misalkan, ada kan yang beratnya cuman 5 gram, 5 gram, 10 gram, 12 gram, atau di bawah 20 gram. Nah itu menurut saya agak aneh kalau bisa manis ya, karena untuk pemanis buatan atau bahan kimia kan banyak. Tapi bisa nggak sih Pak kalau untuk pemanis buatan itu dicampur dengan sari dari temulawak bisa misalkan? Juga. Oh bisa? Bisa juga. Bahaya, kita harus jeli ya untuk makanya ya dipastikan bahwa perusahaannya itu adalah bukan perusahaan yang bermasalah. Lalu perusahaan itu sudah punya pengalaman dan sebagainya. Kalau sekarang kan berita-berita itu gampang kan, tinggal kita googling aja. Iya. Gampang. Internet kalau sekarang dulu ada di koran ya. Iya. Kalau sekarang kan dari googling ketahuan, ketik jamu ibu pernah ada masalahnya dan sebagainya. Nah, salah satunya kalau dari Surabaya jamu ibu. Jamu ibu dari Surabaya ya Pak? Asli Surabaya. Saya baru tahu. Dari Surabaya ada beberapa, tapi
sudah banyak yang gulung tikar. Nah, karena apa? Karena jamu ini, bisnis jamu ini menghadapi 4 tantangan yang berat. Ada tantangannya, Pak? Ada tantangannya. Tantangannya apa? 1, persepsi. Iya. Yang kedua, regenerasi. Yang ketiga, sosialisasi. Yang keempat, ini regulasi. Nah, yang paling berat di persepsi. Iya. Karena kalau persepsinya kurang baik, akhirnya regenerasinya nggak jalan kan? Iya. Kayak contoh misalkan, kalau saya ngomong ke anak-anak milenial lah ya, anak-anak kampus itu, kita diundang bicara di kampus. Apa yang terbesit pertama kali di pikiran kalian begitu saya menyebutkan kata jamu? Mereka pasti ngomongnya apa? Nggak enak. Nah, terus apa lagi? Pahit. Pahit, ada lagi. Nggak baik. Jamu nggak baik. Kalau nggak baik. katanya orang zaman dulu, kalau kita kebanyakan makan minum jamu, ngendap di ginjal Nah, akhirnya itu salah. Oh, Itu salah nanti ya, Pak? akan saya terangkan. Oh, oke, itu baik. hoax. Itu hoax ya. Iya. Nah, karena persepsinya gitu ya, jamu itu pahit, produk nenek moyang, cenderung negatif. Bagi anak-anak milenial. Iya. Dulu ya, bukan sekarang. Iya. Nah, akhirnya regenerasinya nggak jalan. Regenerasi itu mulai dari regenerasi konsumennya, regenerasi yang jual atau outletnya. Jadi orang tuanya jualan jamu, anaknya nggak mau terusin karena gengsi, nggak keren dan sebagainya. Sampai ke industrinya. Makanya kenapa jamu itu, perusahaan jamu banyak yang terseok-seok juga. Bahkan mungkin mungkin 2-3 tahun yang lalu ya, ada salah satu perusahaan jamu yang hampir 100 tahun usianya itu pilot. Sayang banget ya. Nah, itu menurut saya juga tragis juga. Sayang ya, karena itu aset menurut saya, aset bangsa. Jamu adalah produk budaya asli Indonesia. Nah, itu tantangannya, regenerasi, lalu sosialisasi dan regulasi. Sosialisasi dari pemerintah sangat kurang dulu. Iya. Tapi sekarang hampir tiap hari ada webinar tentang jamu. Iya. Semua mengendorse jamu, Jamu. mulai dari presiden, ya, Iya. orang-orang BPOM, lalu dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya, itu sangat-sangat mendukung jamu. Jadi sosialisasi menurut saya sekarang sudah tidak bermasalah. Iya. Apalagi dengan adanya pandemi seperti Betul. ini. Betul. Akhirnya kan kembali kan ke Iya. farmasi belum bisa mengatasi kan, Iya. sampai sekarang kan. Iya. Akhirnya kan kembali ke jamu. Seenggaknya daya tahan tubuhnya kita Ya, dikuatin dulu. memang jamu tidak bisa menyembuhkan Iya. COVID, ya. Tapi jamu itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Intinya. Selain harus mengeterapkan protokol kesehatan, Iya. khususnya masker dan jaga jarak ini. Tuh. Pak, tadi kan Bapak bakal menjelaskan tentang pengendapan Oh, di iya. ginjal nih, gimana nih? Nah, jadi gini, itu kaitannya dengan jamu yang kimia farmasi. Jadi sebetulnya yang mengendap di ginjal itu adalah bahan kimia farmasinya, karena dia tidak diminum sesuai dosis dan tidak menurut anjuran dokter. Jadi mereka memproduksi jamu, misalkan biasanya jamu-jamu seperti jamu rematik, jamu-jamu asam urat, itu sama mereka dikasih painkiller, bahan farmasinya, supaya waktu kita minum rasa nyerinya Langsung hilang. Padahal itu yang menyembuhkan adalah bahan kimia obatnya, bukan jamunya. Nah, itu yang mengendap. Iya. Oh. Gitu. Nah, kalau jamu itu murni herbal, tidak akan bisa mengendap dan diminum sesuai dosis ya. Iya. Tidak akan bisa mengendap. Salah satu contoh aja jamu, misalkan gini, kamu minum jus alpukat, Iya. iya, itu kan juga Pekat banget. pekat kan, kan nggak nyantol ke ginjalmu kan, Enggak sih, Pak. enggak kan, larut kan. Iya. Lalu kita juga makan misalkan nasi dan sebagainya, bisa sehalus apa? Kalau jamu seduhan, misalkan punya jamu yang diseduh, ini partikelnya 100 mes, jadi sangat kecil, jadi mendekati debu. Oh, yang ini itu ya, Pak? Yang serbuk, yang ini, Yang ya, yang ini kan yang bentuk serbuk. Ya. Ini partikelnya mendekati debu. Kecil banget sih memang. Iya, jadi endapannya pun herbal, jadi bisa dicerna. Masa kalau kita minum jus, kalau jus nggak lewat ginjal minum gitu. Kalau jamu parkir di ginjal nggak mungkin gitu. Iya. Nah, Soalnya itu banyak banget kan Pak persepsi tentang persepsi jamu. tentang itu. Jadi memang antara jamu dan
bahan kimia farmasi tidak bisa Satukan. diversuskan, tidak bisa diversuskan, ditandingkan. Oh kalau kimia farmasi lebih bagus, jamu lebih bagus, nggak bisa. Masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan menurut saya. Kalau jamu kekurangannya apa? Dia tidak bisa cespleng kan? Iya, nggak bisa fast respon. Iya, tapi bisa diminum dalam jangka waktu lama karena dia fungsinya untuk preventif dan maintenance. Kalau farmasi dia tidak bisa jangka panjang. Misalkan kita minum pereda rasa sakit atau painkiller kan nggak mungkin kita minum seterusnya. Bisa jebol itu liver sama ginjalnya gitu kan. Nah, tapi dia bisa cepat cespleng. Jadi contoh misalkan kita sakit gigi atau sakit kepala. Nah, kita minum jamu ya nggak selesai. Lama selesainya kan. Tapi kita minum farmasi. Jadi ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi komplementer menurut saya, saling melengkapi lah. Jadi tergantung kita lagi ngapain ini. Kita butuh jamu, kita butuh farmasi. Juga terima kasih ya Pak Ferry. Selamat siang. So guys, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Ferry, sedikit membahas masalah sejarah dan bagaimana berdirinya si Jamu Ibu sampai sekarang. Nah buat teman-teman, thank you banget yang udah nontonin video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalain loncengnya, jangan lupa untuk nyalain notifikasinya juga ya. Dan jangan lupa juga untuk share media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk di like, komen di bawah ya. Thank you for watching guys and see you. Bye.